Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, apa kabar? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah ya. Ananda semuanya, teruslah mengkonsumsi makanan yang sehat agar tubuhnya tetap terjaga kesehatannya ya. Kemudian selalulah mengerjakan sholat 5 waktu dan tetap semangat untuk membuat tugas-tugas sekolahnya. Nah, bagi Ananda pengguna video ini, jika Ananda menggunakan video ini di sekolah, maka bantulah gurumu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video ini dengan cara berdiskusi dengan teman sebangkumu. Atau Ananda bisa tuliskan jawaban di papan tulis dan tetap menyediakan kertas atau buku catatan untuk menjawab pertanyaan dan menyamakan jawabannya dengan yang ada di video ini. Jika Ananda menggunakan video ini untuk belajar mandiri di rumah, siapkan juga kertas atau buku catatanmu untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada video ini dan menyamakan jawabanmu dengan hasil yang ada di video ini. Nah, sebelum kita masuk pada topik pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Sesuai janji kita di video sebelumnya, kita akan membahas soal nomor 2 dari soal tugas. Nah, berikut adalah pemaparan dari contoh soalnya. Bagi Ananda pengguna video ini di sekolah, bantulah gurumu untuk mengisi bagian yang rumpang pada soal dan secara bergantian tulislah jawabanmu di papan tulis. Bagi Ananda pengguna video ini secara mandiri di rumah, Ananda bisa menyamakan jawaban yang sudah Ananda temukan dengan yang ada di video ini. Untuk bagian A, jawabannya adalah 80, 75, dan 70. Karena aturan penyusunannya adalah suku selanjutnya kita kurangi dengan 5. Untuk bagian B, jawabannya adalah 14, 19, dan 17. Di mana aturan penyusunannya adalah ditambah 5 dan dikurang 2. Coba kita perhatikan suku pertama atau elemen pertama atau anggota pertama yaitu 5. 5 untuk mencapai 10 adalah ditambah dengan 5. Kemudian agar ia menjadi 8 dikurang dengan 2. Begitupun selanjutnya 8 menjadi 13 itu kita tambah dengan 5 dan 13 menjadi 11 itu kita kurang dengan 2. Begitupun barisan selanjutnya. Nah, pada bagian C jawabannya adalah 54, 162, dan 468. Aturannya adalah dikali 3. Selanjutnya untuk bagian D jawabannya adalah 20, 10, dan 5. Aturannya adalah dibagi dengan 2. Selanjutnya untuk bagian E jawabannya adalah 25, 36, dan 49. Aturan penyusunannya adalah kuadrat dari bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1. Selanjutnya pada bagian F jawabannya adalah 36, 12, kemudian 4. Dan aturan penyusunannya adalah dibagi 3. Kemudian pada bagian G jawabannya adalah 21, 19, dan 25. Aturan penyusunannya adalah ditambah 5 dan dikurang 2. Untuk bagian H, hasilnya yaitu 40, 35, dan 29. Aturan penyusunannya adalah dikurangi bilangan asli. 50 kita kurangi dengan 1 menjadi 49. 49 kita kurangi dengan 2 dan selanjutnya. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bahwasanya pola bilangan terbagi atas pola bilangan yang berulang dan pola bilangan yang tidak berulang. Nah, sekarang mari kita lihat perbedaan
pola bilangan berdasarkan jumlah suku atau jumlah anggota atau jumlah elemennya. Nah, coba kita lihat pada contoh barisan bilangan yang pertama. Ini merupakan salah satu contoh pola bilangan yang berulang. Nah, Ananda coba hitung berapa ya banyak anggota atau elemen atau suku yang ada pada contoh barisan bilangan tersebut. Betul sekali, banyak sukunya adalah 7. Nah, jadi barisan bilangan ini juga disebut sebagai barisan bilangan yang berhingga atau terbatas, karena barisan bilangan tersebut hanya memiliki 7 suku saja. Coba kita lihat contoh barisan bilangan yang kedua. Ini adalah contoh barisan bilangan yang tidak berulang. Berapa banyak anggota atau elemen atau suku dari barisan bilangan tersebut? Betul sekali, jumlah anggota atau elemen atau suku dari barisan bilangan tersebut adalah 10. Jadi, barisan bilangan tersebut termasuk barisan bilangan yang berhingga atau terbatas, karena ia hanya memiliki 10 suku saja. Nah, mari kita lihat barisan yang selanjutnya. Barisan bilangan selanjutnya ini juga merupakan salah satu contoh pola bilangan yang berulang. Namun, perlu Ananda perhatikan, titik sebanyak 3 itu mengartikan bahwa barisan bilangan tersebut terus berlanjut sampai seterusnya sebanyak-banyaknya. Jadi, jika kita sebutkan elemennya atau sukunya yaitu 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4 sebanyak-banyaknya. Jadi, berapa banyak anggota atau elemen atau suku dari barisan bilangan yang ketiga ini? Jumlah anggota atau suku dari barisan bilangan yang ketiga ini adalah tidak berhingga atau tidak terbatas atau sangat banyak sekali. Kemudian kita lihat contoh yang keempat, yaitu ada contoh barisan yang tidak berulang. Nah, elemennya adalah 1 hingga 10, kemudian terdapat titik sebanyak 3 yang diartikan sebagai berkelanjutan. Nah, jadi berapa banyak anggota atau elemen atau suku-suku yang ada pada barisan bilangan yang terakhir ini? Jumlah suku dari barisan ini adalah sangat banyak atau tidak berhingga atau tidak terbatas. Jadi, dari 4 contoh barisan bilangan ini, pola bilangan terbagi atas apa saja? Pola bilangan terbagi atas pola bilangan berulang dan pola bilangan tidak berulang. Juga ada pola bilangan berulang yang terbatas atau berhingga, dan juga ada yang tidak terbatas atau tidak berhingga. Begitupun dengan pola bilangan tidak berulang. Ya, ada yang terbatas atau berhingga, dan ada yang sangat banyak atau tidak terbatas atau tidak berhingga. Kita lanjut pada topik pembahasan. Topik pola bilangan. Pola bilangan genap dan ganjil. Sebelum itu, untuk kompetensi dasar di video ini sama dengan video sebelumnya. Untuk indikatornya, yang pertama 3.1.3 menggeneralisasi pola bilangan genap dan pola bilangan ganjil. 3.1.4 menentukan suku ke N dari barisan bilangan genap dan ganjil. Dan tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menggeneralisasi pola bilangan genap dan pola bilangan ganjil dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan suku ke N dari pola bilangan genap dan ganjil. Nah, yang pertama, kita akan bahas pola bilangan genap. Suatu hari, Ani dan ibu pergi ke sebuah perumnas. Perumnas itu memiliki lebih dari 100 rumah. Nah, saat sampai di jalan masuk perumnas, rumah yang di sebelah kiri Ani dan ibu memiliki nomor rumah angka genap, dan nomor rumah yang di seberangnya atau yang di sebelah kanan ibu dan Ani memiliki nomor rumah angka ganjil. Nah, jadi Ani dan ibu melihat rumah pertama yang di sebelah kiri Ani dan ibu dengan nomor rumah 2, kemudian rumah kedua
bernomor 4, kemudian rumah ketiga bernomor 6, kemudian rumah keempat bernomor 8, kemudian rumah kelima bernomor 10, kemudian rumah keenam bernomor 12, kemudian rumah ke-7 bernomor 14. Nah, kira-kira berapa nomor rumah untuk rumah selanjutnya? Betul sekali, nomor rumah selanjutnya adalah 16, 18, 20, dan 22. Sehingga kita bisa mendapatkan suatu barisan bilangan genap dengan anggota seperti berikut. Nah, jika ada satu pertanyaan, berapa nomor rumah untuk bangunan rumah ke-29? Nah, untuk mempermudah kita menemukan nomor rumah yang ke-29, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara menentukan UN atau suku ke N dari pola bilangan genap. Nah, jadi untuk rumah yang pertama atau U1 tadi memiliki nomor rumah 2. Untuk rumah yang kedua atau U2 memiliki nomor rumah 4. Untuk rumah yang ketiga atau U3 tadi memiliki nomor rumah 6. Begitupun selanjutnya. Sampai tadi yang kita lihat pada gambar, ada U11 atau rumah yang ke-11 bernomor 22. Nah, kira-kira untuk menentukan UN, bagaimana ya caranya? Bisakah Ananda membandingkan bangunan rumah keberapa dan nomor rumahnya? Jika kita lihat untuk rumah pertama, nomor rumahnya adalah 2 kali bangunan rumah pertama. Untuk rumah kedua juga seperti itu. Dia rumah kedua tetapi memiliki nomor rumah 4. Begitupun dengan rumah yang ketiga. Ia adalah bangunan ketiga dan memiliki nomor rumah 6. Nah, kira-kira untuk UN generalisasinya, kira-kira bagaimana ya cara kita menentukan UN-nya? Betul sekali, UN sama dengan 2N atau 2 dikali N. Mari kita buktikan untuk U kelima atau rumah kelima. Kita buktikan bahwa nomor rumahnya adalah 10 dengan menggunakan rumus UN sama dengan 2N. U5 sama dengan 2 dikali 5. Jadi U5 adalah 10. Maka terbukti bahwa untuk menentukan UN kita menggunakan rumus 2 kali N atau 2N. Nah, coba Ananda cari pembuktian dari U9. Sudahkah Ananda coba di kertasnya? U9 adalah 2 dikali 9, yaitu 18. Terbukti bahwa untuk menentukan UN, kita menggunakan rumus 2 kali N. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, berapakah nomor rumah untuk bangunan rumah yang ke-29? Itu artinya adalah kita menentukan U29. Nah, coba Ananda temukan dahulu ya. U29 atau suku ke-29 adalah 2 dikali 29, yaitu 58. Jadi, nomor rumah untuk bangunan rumah yang ke-29 adalah 58. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa rumus umum pola bilangan genap adalah UN adalah 2N. Lalu, barisan yang terbentuk adalah bilangan genap. Nah, sekarang mari kita lihat pola bilangan ganjil. Saat Ani dan Ibu melihat ke sebelah kanan, rumah-rumah yang ada di sebelah kanan memiliki nomor rumah angka ganjil. Rumah pertama di sebelah kanan yang Ani dan yang Ibu lihat bernomor 1, kemudian rumah kedua bernomor 3, rumah ketiga bernomor 5, rumah keempat bernomor 7, rumah kelima bernomor 9, rumah keenam bernomor 11, rumah ketujuh bernomor 13. Nah, kira-kira
rumah-rumah selanjutnya bernomor berapa ya? Betul sekali, rumah selanjutnya bernomor 15, 17, 19, 21, dan seterusnya. Sehingga terbentuklah suatu barisan bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, dan seterusnya. Jika muncul suatu pertanyaan, berapakah nomor rumah untuk bangunan rumah ke-35? Sama halnya dengan menemukan pola bilangan genap tadi, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara menentukan UN atau suku ke N dari pola bilangan ganjil ini untuk mempermudah kita menemukan nomor rumah ke-35. Bisa kita lihat untuk rumah yang pertama atau U1 bernomor 1. Untuk rumah kedua atau U2 bernomor 3. Kemudian untuk rumah yang ketiga atau U3 memiliki nomor rumah 5. Dan seterusnya hingga rumah yang ke-11 atau U11 memiliki nomor rumah 21. Nah, kira-kira bagaimana cara kita menentukan UN? Bisakah Ananda perhatikan nomor rumah yang kita dapatkan dari pola bilangan ganjil ini? Setiap nomor rumahnya adalah satu kurangnya dari rumah yang memiliki nomor angka genap. Nah, jadi UN atau suku ke N dari pola bilangan ganjil ini dapat kita tentukan dengan rumus UN sama dengan 2N dikurang 1. Mari kita coba membuktikan untuk U4. Apakah dengan menggunakan rumus UN sama dengan 2N dikurang 1 untuk U4 ini hasilnya adalah 7? Coba Ananda buktikan ya. U4 sama dengan 2 dikali 4 dikurang 1 atau 8 dikurang 1. Hasilnya adalah 7. Maka terbukti bahwa U4 adalah 7. Kemudian coba lagi Ananda buktikan apakah dengan menggunakan rumus UN sama dengan 2N dikurang 1 untuk rumah yang ke-10 memiliki nomor rumah 19. Dicoba dahulu ya Ananda. U10 sama dengan 2 dikali 10 dikurang 1, yaitu 20 dikurang 1 dan hasilnya adalah 19. Maka terbukti bahwa untuk rumah yang ke-10 memiliki nomor rumah 19. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan berapakah nomor rumah untuk bangunan rumah yang ke-35, artinya kita harus menentukan U ke-35. Ananda coba temukan jawabannya dahulu ya. U35 adalah 2 dikali 35 dikurang 1, yaitu 70 dikurang 1, hasilnya adalah 69. Jadi, nomor rumah untuk bangunan rumah yang ke-35 adalah 69. Dapat kita simpulkan bahwa rumus umum pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N dikurang 1. Dan barisan yang terbentuk adalah bilangan ganjil. Sampai di sini dulu pembahasan kita di video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.